Saya tuh heran dengan orang-orang yang mengkritik kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka. Mereka mengkritik, menghina, bahkan mengatakan, wah emang liganya bagus, emang liganya berkualitas. Aduh, ya sejelek-jeleknya Liga Jepang masih lebih bagus dari Liga Indonesia lah bro. Ini kasusnya sama dengan Jordi Amat saat gabung ke Johor Darul Taksim. Jadi saya heran dengan orang-orang Indonesia ini lebih banyak menghina daripada Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, kebencian maupun provokasi, saudara-saudara. Semuanya berdasarkan fakta. Fakta dan bukan hanya klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Justin Hubner. Justin Hubner adalah pemain berusia 20 tahun, pemain tim nasional Indonesia, pemain keturunan Belanda yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers Under 21, Under 21. Wolverhampton U21 yang baru saja naik ke tim utama Wolverhampton Wanderers, tetapi kemudian oleh Wolverhampton Wanderers, oleh manajemennya Wolverhampton Wanderers, oleh tim pelatih Wolverhampton Wanderers dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Liga Jepang, di J1 League musim 2024 ini, saudara-saudara, selama satu musim. Nah, kepindahan Justin Hubner ini ternyata memunculkan kontroversi di kalangan supporter Indonesia. Beberapa netizen, supporter dunia maya, supporter online itu mengkritik keras keputusan itu. Mereka bahkan bukan hanya mengkritik, saudara-saudara, mereka membandingkan, wah kualitas Liga Jepang itu kan tidak sebagus Liga Inggris. Kenapa tidak bertahan saja di Liga Inggris? Kenapa bla 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 bla. Bahkan mereka menjelek-jelekan Liga Jepang, menyinyirin Cerezo Osaka seolah-olah Liga Indonesia itu yang terbaik di bumi. Ya, ini kasusnya mirip sama dengan Jordi Amat waktu datang ke Johor Darul Taksim, waktu pindah ke Liga Super Malaysia. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Kemarin, 2 hari atau 3 hari atau sehari yang lalu, pokoknya kemarin lah beberapa itu sepak bola Indonesia, supporter, fans sepak bola di Indonesia itu dikejutkan dengan kabar Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka, salah satu klub di J1 League, klub Liga Jepang. Nah, itu banyak orang yang terkejut. Padahal minggu lalu, pekan lalu itu Indonesia juga terkejut karena Justin Hubner itu dimasukkan dalam skuad utama, dalam tim utama, first teamnya Wolverhampton Wanderers saat akan menjalani pertandingan melawan Fulham. Walaupun pada akhirnya Justin Hubner tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain, baik di line up maupun di bangku cadangan, di bench. Nah, itu berarti sebelumnya beberapa bulan yang lalu Justin Hubner itu duduk di bangku cadangan, di bench ketika Wolverhampton Wanderers menghadapi Arsenal di Premier League, di Liga Premier Inggris, dan itu membuat supporter kaget sekaligus senang, sekaligus bangga, saudara-saudara, sekaligus bangga karena akan ada pemain dari Indonesia yang tampil di Liga Premier Inggris, saudara-saudara. Itu yang membuat Indonesia bangga. Tetapi kemudian, banyak orang terkejut ketika Wolverhampton Wanderers, Cerezo Osaka dan Justin Hubner mengumumkan bahwa Justin Hubner akan bermain di Cerezo Osaka untuk musim 2024. Jadi dia dipinjamkan di sana sampai Oktober
Oktober 2024 ketika Liga Jepang J-League itu berakhir. Setelah itu tidak ada opsi pembelian. Jadi dia opsinya bukan opsi transfer ya, saudara-saudara, ya harap dicatat. Setelah dia selesai menjalani menjalani kompetisi di Jepang, dia akan kembali ke Wolverhampton Wanderers untuk dievaluasi. Apakah dia akan lanjut di tim utama atau dipinjamkan ke klub lain. Jadi itu kontraknya seperti itu. Dia hanya dipinjamkan, bukan pergi, bukan ditransfer secara permanen ke Cerezo Osaka. Jadi kemungkinan besar dia akan bisa kembali lagi ke Cerezo Osaka, ke Wolverhampton Wanderers kalau dia bermain bagus di Cerezo Osaka, saudara. Pernyataan resminya kepada media di situs resminya Wolverhampton Wanderers itu ada. Silahkan saudara-saudara cek. Jadi direktur pengembangan usia pemain muda, manajer pengembangan usia muda. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap pemain-pemain muda dari akademi supaya dia bisa tampil di liga utama, di tim utama. Itu ada manajer namanya Steve Davis. Itu dia sudah menjelaskan. Dia menjelaskan alasan peminjaman Justin Hubner ke Cerezo Osaka. Justin Hubner ini kan baru 20 tahun, saudara-saudara. Usianya masih muda sekali lah, masih hijau, masih masa depannya masih cerah. Si Steve Davis ini mengatakan bahwa ini pernyataan resmi ya dari Wolverhampton Wanderers ya, bukan klaim. Bukan mengada-ngada, bukan angan-angan, bukan hoax, bukan. Ini adalah pernyataan resmi dari Wolverhampton Wanderers. Dia mengatakan bahwa Wolverhampton Wanderers itu memang sedang mencari klub, mencari tim untuk yang bersedia meminjam Justin Hubner. Itu dia begitu mengatakan. Dan rencananya timelinenya itu ada di nanti musim panas. Jadi di jendela transfer musim panas, di transfer window musim panas, pertengahan awal sebelum musim 2024-2025. Mereka sudah merencanakan hal itu. Mereka sudah menawarkan ke banyak klub, pokoknya sedang mencari, dan itu wajar, normal terjadi di semua klub seluruh dunia itu begitu. Pemain-pemain besar dunia itu, Harry Kane itu dulu sebelum jadi bintang di Tottenham Hotspur juga dipinjamkan kemana-mana. Itu normal di seluruh dunia. Di klub-klub besar, pemain-pemain top dunia itu juga seperti itu. Wayne Rooney, itu semua begitu, saudara-saudara. Andriy Shevchenko, itu semua begitu. George Weah, itu semua begitu. Pemain-pemain top itu dulu sebelum tampil bagus di klub itu dipinjamkan. Dan kebetulan ini saudara-saudara, kebetulan ketika dia sedang mencari klub yang bersedia meminjamkan pemain itu, Cerezo Osaka datang. Cerezo Osaka datang mengajukan penawaran kepada Justin Hubner, dan otomatis Wolverhampton Wanderers menerima itu, saudara-saudara. Jadi keputusannya ada di Wolverhampton Wanderers karena status Justin Hubner adalah pemain kontrak. Jadi ketika tawaran dari Cerezo Osaka datang, dia bersedia dan dia menanyakan kepada Justin Hubner, apakah kamu mau? Dan Justin Hubner mau. Ya sudah, deal, saudara-saudara. Justin Hubner bersedia dan Wolverhampton juga setuju meminjam ke Cerezo Osaka. Ya, selain karena Cerezo Osaka yang mengajukan tawaran, juga mereka melihat kualitas liga di Jepang itu tidak beda jauh dengan liga-liga di Eropa di kelas 2. Liga-liga Eropa kelas 2 itu seperti apa? Liga Belgia, Liga Belanda, Liga Turki, Liga mana lagi? Liga Portugal. Kualitasnya tidak berbeda jauh dari liga-liga itu, saudara-saudara. Liga Swiss, Liga mana lagi? Liga Denmark, Liga Norwegia. Jadi mereka melihat kualitasnya tidak jauh dari situ. Jadi itu makanya dipinjamkan. Kalau mereka melihat kualitasnya jauh dari liga-liga yang dimaksud itu, liga-liga Eropa kelas 2, ya nggak mungkin dilepas. Misalnya ada tawaran dari Liga Indonesia atau Liga Filipina atau Liga Thailand sekalipun nggak akan mungkin dilepas, saudara-saudara. Tetapi karena tawarannya dari Liga Jepang, Liga Korea, Liga Arab Saudi, Liga Qatar, ya pasti dilepas. Karena mereka sudah punya parameter, sudah punya penilaian tersendiri terhadap liga-liga yang akan dipinjamkan pemainnya. Itu sudah pasti. Apalagi Cerezo Osaka, salah satu klub yang cukup tradisional di Jepang, cukup bagus di Jepang walaupun belum pernah menjuarai J-League. Klub ini ya prestasi terbaik dia hanya ya runner up, peringkat 3 begitu. Tapi sudah sering main di kompetisi Asia, di Liga Champion Asia itu dia sudah sangat sering main di situ. Kemudian kalau saudara ingat pemain yang namanya Shinji Kagawa.
pemain Manchester United dulu, pemain Borussia Dortmund itu dulu adalah pemain didikan asli dari Cerezo Osaka. Jadi atas pertimbangan itulah, atas penilaian yang objektif berdasarkan parameter-parameter yang subjektif, yang objektif, saudara, ya parameter sepak bola, parameter di lapangan, maka Wolverhampton Wanderers atas seizin Justin Hubner memutuskan meminjamkan Justin Hubner ke Cerezo Osaka di J1 League 2024, saudara. Adalah begini, saudara-saudara, Cerezo Osaka itu merekrut Justin Hubner, meminjam Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers itu bukan tanpa pengamatan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa analisis teknis maupun non teknis. Jadi begini, ceritanya begini ya, ini menurut Steve Davis dari Wolverhampton Wanderers, ini menurut klubnya itu. Jadi begini, Cerezo Osaka itu sudah memantau Justin Hubner waktu pertandingan tim nasional Indonesia melawan Jepang di Piala Asia 2023. Seperti yang pernah saya bilang kan, turnamen seperti Piala Asia ini banyak sekali talent scout, banyak sekali pemandu bakat dari klub Eropa maupun klub-klub Asia yang besar-besar seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, Qatar itu memantau di situ. Dan ternyata Cerezo Osaka itu memantau pertandingan Indonesia melawan Jepang. Tadinya mereka berpikir bisa mendapatkan salah satu pemain Indonesia, pemain lokal Indonesia lah. Ternyata mereka jatuh cinta pada pemain keturunan, jatuh cinta pada Justin Hubner. Mereka melihat penampilan Justin Hubner waktu pertandingan Indonesia melawan Jepang itu bagus sekali. Sebagai gelandang bertahan bisa, sebagai back tengah bisa, sebagai macam-macam lah posisinya. Holding midfielder bisa, central midfielder bisa, back yang jago sekali, posturnya tinggi, kemudian mainnya juga ngotot, kemudian berani berduel, bandel, nakal gitu. Kira-kira nakal tapi dalam konotasi yang positif ya. Itu. Jadi dia sudah dipantau sejak dari situ, dan sejak dari situlah kemudian Cerezo Osaka mulai melakukan beberapa pertimbangan, mulai melakukan pendekatan dengan Wolverhampton Wanderers, dan akhirnya pada minggu lalu, pada awal minggu ini, saudara-saudara, minggu lalu ya, itu mereka mengirimkan surat resmi, kemudian menghubungi manajemen Wolverhampton Wanderers untuk mencoba meminjam Justin Hubner. Jadi ini Justin Hubner pindah ini bukan sekonyong-konyong, bukan asal-asalan pindah ke Jepang karena dia tidak mendapatkan kesempatan main di tim utama Wolverhampton Wanderers. Tidak. Jadi ini sudah berdasarkan kajian dan pengamatan yang komprehensif, saudara-saudara. Heran, saudara-saudara, yang saya heran, kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka ini banyak sekali mendapatkan kritik, mendapatkan keluhan dari supporter di Indonesia. Ya tidak banyak lah, tidak semua lah, beberapa tetapi ya sebenarnya nggak banyak juga, tetapi berisik gitu loh, saudara-saudara, berisik sekali. Beberapa orang, baik pengamat, baik ya supporter, fans, khususnya fans yang di dunia maya, fans online itu mengkritik keputusan Justin Hubner. Kenapa Justin Hubner pindah ke Jepang? Bahkan beberapa orang menyinyir itu apa ya? Menghina, merendahkan Liga Jepang seolah-olah Liga Indonesia itu liga terbaik di bumi. Seolah-olah kualitas Liga Indonesia itu di atas Liga Jepang. Seolah-olah kualitas Liga Indonesia itu yang terbaik lah di Asia, di mana-mana itu. Seolah-olah, jadi mereka merendahkan, seolah-olah mereka mempertanyakan, kenapa sih harus pindah ke Jepang? Kenapa nggak bertahan saja di Wolverhampton Wanderers? Kenapa nggak bertahan saja di Inggris? Kan kalau main di Inggris, di klub-klub di Liga Championship Division atau di League One atau di League 2 seperti Elkan Begot kan itu bagus. Atau kenapa sih nggak main aja di Belanda? Kan itu lebih bagus main di Eropa. Wah, jadi mindset beberapa orang di Indonesia itu seolah-olah Eropa itu segala-galanya. Seolah-olah Inggris itu segala-galanya. Tidak, saudara-saudara, tidak seperti itu. Jepang itu juga liga yang punya kualitas. Kalau Liga Jepang tidak berkualitas, nggak mungkin pemain-pemain Jepang itu banyak berumput di Eropa, di Bundesliga, di La Liga, di Serie A, di Premier League. Nggak mungkin seperti itu kalau Liga Jepang itu nggak bagus. Karena Liga Jepang itu bagus, maka banyak sekali pemain-pemain Jepang yang bermain di Eropa, di klub-klub besar di Eropa, di liga-liga utama di Eropa sana. Semua pemain itu tadinya yang seperti si Takefusa Kubo, kemudian si Daichi Kamada, kemudian Takehiro Tomiyasu,
kemudian si siapa lagi tuh Mitoma, Kaoru Mitoma, itu semuanya memulai karir dari Jepang. Walaupun tim junior Jepang maupun tim senior di J-League itu mulai, jadi Liga Jepang itu kualitasnya liga yang sangat bagus. Jadi nggak usah kalian merendahkan Liga Jepang, nggak usah kalian membandingkan kualitas Liga Jepang dengan liga-liga di Eropa. Kecuali Liga Indonesia ini sudah bagus sekali, sudah bagus, sudah terbaik di planet. Itu baru kalian menghina Liga Jepang, tidak masalah, saudara-saudara. Justin Hubner ini, saudara-saudara, case Justin Hubner ini mengingatkan saya pada Jordi Amat ya. Ini mirip sekali saudara-saudara, Jordi Amat. Kalau saudara-saudara ingat beberapa tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu ya, ketika Jordi Amat meninggalkan KAS Eupen di Belgia untuk bermain di Liga Super Malaysia, itu kan juga banyak orang yang mengkritik, banyak netizen Indonesia itu nggak terima. Bahkan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, anggota parlemen di Indonesia itu ada yang mengusulkan untuk mencabut naturalisasinya Jordi Amat. Mereka kecewa karena kenapa capek-capek dinaturalisasi karena dia bermain di Eropa, ternyata justru bermain di Malaysia. Mereka curiga bahwa itu keputusan itu karena klub dari Malaysia ini, siapa, Johor Darul Taksim ini ingin memanfaatkan situasi, ingin memancing di air keruh. Kayak begitulah, banyak sekali yang protes. Ya nggak semua saudara-saudara, tapi beberapa orang protes seperti itu. Mereka mempertanyakan, wah kalau begitu dicabut aja, ngapain main di Malaysia, kualitasnya jelek, kualitasnya masih jauh dari Liga Indonesia. Waktu itu begitu, ngapain Johor Darul Taksim, klub yang tidak bagus, klub yang macam-macam lah. Itu saya ingat sekali itu, kasus Jordi Amat, kasus Justin Hubner ini mirip dengan kasusnya Jordi Amat, itu mirip sekali. Dan waktu itu ya sama seperti ini, mereka menghina Liga Malaysia, menghina Johor Darul Taksim. Padahal saudara-saudara, kalau saudara amati ya, kualitas Liga Malaysia lebih bagus dari Liga Indonesia lah. Buktinya di Malaysia tidak ada barbar, tidak ada barbarisme, tidak ada pemain yang terjatuh kemudian kepalanya ditendang. Kemudian klub Malaysia tampil di Liga Champion Asia, klub Indonesia nggak ada. Klub Indonesia hanya playoff di Piala AFC atau Liga Champion Asia 2, itu pun playoff. Jadi itu sudah membuktikan. Kemudian Johor Darul Taksim itu klub yang bagus. Buktinya mereka rajin tampil di Liga Champion Asia. Mereka juara Liga Super Malaysia 10 musim atau berapa musim lah, banyak lah. Kemudian beberapa klub Indonesia sendiri berguru ke Johor Darul Taksim. Yang tahun lalu, musim lalu itu ada Persis Solo datang ke situ. Kemudian ada lagi kalau nggak salah klub dari Jawa Timur yang belajar di Selangor. Jadi ini membuktikan bahwa anggapan sebagian netizen Indonesia, fans bola online di Indonesia itu terkadang asal-asalan. Terkadang itu ya asal ngomong, asal jeplak, tidak berdasarkan fakta dan hanya klaim semata, dan yang menurut saya nggak perlu ditanggapi lah yang kayak begitu, saudara-saudara. Menurut saya dengan Justin Hubner bermain di J-League, di Cerezo Osaka, kesempatan dia sekolah, menimba ilmu, belajar itu jauh lebih banyak daripada kalau dia tetap bertahan di Wolverhampton Wanderers. Karena kalau dia sudah naiknya status dia ke tim utama Wolverhampton Wanderers, otomatis dia ya hanya akan bermain di tim di Liga Premier 2, di Premier League 2, di tim under 23, under 21 itu saja. Dan itu tim junior itu ya lawannya ya itu saja seusia dia itu. Jadi dia tidak akan banyak berkembang kalau dia tetap stay di kompetisi U21, U23, tidak akan bagus bagi dia. Jadi justru dia main di Cerezo Osaka itu bagus, karena nanti di Cerezo Osaka dia akan menghadapi lawan-lawan yang usianya lebih tua dari dia, yang lebih berpengalaman, yang jauh lebih matang. Dan jangan lupa, J-League itu juga seperti liga-liga di Eropa. Mereka tidak membatasi pemain asingnya itu banyak sekali, bisa banyak. Kalau nggak salah, Cerezo Osaka itu punya 7 atau 8 atau banyak lah pemain dari asing, dan klub-klub Jepang lainnya itu juga sama, banyak sekali. Jadi itu akan bagus untuk dia. Kualitas Liga Jepang tidak usah diragukan lagi, apalagi nanti ada Liga Champion Asia. Saya nggak tahu ya Cerezo Osaka main di Liga Champion Asia atau tidak. Kayaknya tidak, saudara-saudara. Tetapi ya itulah, dia main di Liga Jepang, kemudian nanti kalau dia bagus di situ, kompetitif lah, intinya kompetitif. Dia bisa mendapatkan banyak pelajaran di situ, bermain dengan level senior, berbeda dengan bermain dengan junior. Kalau Anda hanya jago di junior, tidak pernah ditempa di senior, ya
Sama saja saudara-saudara, jas uka ikat belangkon, sama juga sami mawon. Jadi ini bagus untuk Justin Hubner walaupun tidak main di Eropa lagi, tetapi main di Jepang yang kualitasnya setara dengan liga-liga di Eropa kelas 2, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, Belgia, Turki, kemudian mana lagi Rumania, Swiss, kemudian Denmark, Norwegia, kayak begitulah. Jadi bagus sekali. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Justin Hubner. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan tentang Justin Hubner. Kita sudah bicara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas tentang Justin Hubner. Kita sudah membahas bagaimana kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka dari Wolverhampton Wanderers. Ternyata saudara-saudara, Justin Hubner itu sudah dipantau oleh Cerezo Osaka sejak bermain melawan Jepang di Piala Asia, sejak membela Indonesia di Piala Asia. Kemudian di sisi lain, Wolverhampton Wanderers itu memang sedang mencari klub untuk meminjamkan Justin Hubner, untuk menyekolahkan, istilahnya begitu, disekolahkan Justin Hubner. Dia mencari klub di Eropa pada musim panas nanti. Itu dia sedang mencari, dan kebetulan datang tawaran dari Cerezo Osaka. Jadi why not? Kenapa tidak? Liga Jepang itu kualitasnya hampir sama dengan liga-liga Eropa ya. Kalau dibandingkan di Eropa itu ya dia setara dengan Liga Belgia, Liga mana lagi? Liga Swiss, Liga Portugal, Liga Belanda, itu sama setara kualitasnya Liga Jepang, saudara-saudara. Jadi tidak usah takut lah, tidak usah khawatir. Dan kalaupun dia bertahan di Wolverhampton Wanderers, tim utamanya dia juga nggak akan main. Kalaupun dipinjamkan nanti juga seperti Elkan Bagot itu, dipinjamkan ke Ligue 1, Ligue 2, dipinjamkan ke Belgia, Divisi 2, ke Belanda lagi, ke mana-mana. Jadi ya nggak masalah dipinjamkan. Toh itu kan dia hanya satu musim. Dan dia juga masih muda, masih 20 tahun, masa depan dia masih panjang. Nanti kalau dia bagus di Cerezo Osaka, dia akan pulang ke Inggris menjadi pemain penting di Wolverhampton Wanderers. Gitu aja kok repot. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!